Bab 48. Lesikin dipukul. Ketika Lesikin mendengar ucapan tersebut, seketika dia merasa bersalah. Namun ketika teringat keluarga Xiong kehilangan 3 nyawa, ekspresinya menjadi terlihat tegas lagi. Dia dengan ekspresi kacau berkata kepada Jerry Yang, "Aku hanya tidak ingin karena kamu melakukan hal melanggar hukum." Jerry Yang tahu Lesikin memiliki hati yang baik, dia tidak menjelaskan lagi, dan hanya berkata, "Aku tahu." Kemudian mereka pergi ke Blue Sky Kindergarten. Sepanjang perjalanan mereka berdua terdiam. Jerry yang tidak tahu ingin membicarakan apa, sedangkan Lesikin merasa ucapannya tadi sudah keterlaluan, sehingga dia merasa bersalah dan ingin minta maaf, tetapi pada akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Namun setelah menjemput Happy, mereka berdua langsung dibuat senang oleh gadis menggemaskan tersebut. Setelah Lesikin dan Happy kembali ke kediaman keluarga Qin, Happy dengan senang berkata, "Nenek, hari ini ayah mengantarkan aku pulang lagi." Yuri Zhou langsung menyadari kata lagi di dalam ucapan Happy, kemudian ekspresinya menjadi muram, lalu dia bertanya kepada Lesikin, "Jangan beritahu aku, beberapa hari ini Jerry yang menjemputmu dan Happy." Lesikin mengerutkan alisnya, lalu dengan kesal berkata, "Ibu, dia hanya mengantar dan menjemputku kerja saja, selain itu, dia adalah ayah dari Happy, memangnya kenapa jika dia mengantar dan menjemput kami? Memangnya kenapa?" Yuri Zhou dengan kesal berkata, "Sekarang kamu adalah petinggi di grup Sanhe, ada banyak pemuda tampan yang ingin menikahimu, jika kamu selalu bersama Jerry Yang, bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain?" Lesikin tahu Yuri Zhou kesal dengan Jerry Yang, jadi dia tidak ingin menanggapinya lagi, lalu langsung mengajak Happy naik ke atas. "Ibu, aku sudah pulang. Saat ini Yumikin juga sudah pulang." Ketika Yumikin tiba dia langsung melihat Yuri Zhou yang terlihat muram, lalu dia bertanya, "Ibu, siapa yang membuat kamu marah lagi?" Yuri Zhou memelototi Yumiin, "Itu semua orang tidak berguna itu, sekarang kakakmu tidak tahu kerasukan hantu apa, bisa-bisanya setiap hari membiarkan dia menjemput dan mengantarkannya. Menurutmu, jika hal ini terlihat oleh putra-putra keluarga kaya yang ingin menikahinya, apakah mereka masih bersedia menikah dengannya?" Saat ini Yumikin baru tahu apa yang terjadi, kemudian dia teringat kejadian hari itu di restoran Bei Yuanchun. Robin Luo dan Choki Su bersikap sangat hormat pada Jerry Yang, sehingga dia tersenyum pahit, "Ibu, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang kakak lagi, kakak ipar tidak seperti yang kamu lihat." "Apa yang kamu dengan berpikir terlalu banyak? Tunggu, tadi kamu sebut apa orang tidak berguna itu?" Yuri Zhou melebarkan matanya. Yumikin tidak merasa ada yang salah dengan ucapannya, "Kakak ipar. Apakah kalian semua salah makan obat? Kakakmu setiap hari dia jemput olehnya, dan sekarang kamu telah memanggilnya seperti itu. Apakah kalian baru dapat merasa puas setelah aku mati karena kesal?" Yuri Zhou berkata dengan kesal. "Ibu." Yumikin segera memegang kedua bahu Yuri Zhou, lalu berkata, "Ibu, waktu terus berjalan, manusia selalu berubah. 5 tahun lalu Jerry yang memang seseorang yang tidak berguna, namun siapa yang bisa menjamin dia masih seseorang yang tidak berguna setelah 5 tahun berlalu? Jika kakak tidak bersedia bercerai, maka lebih baik berikan mereka waktu saja, jika dia benar-benar masih tidak berguna seperti dahulu, tanpa kamu berkata, kakak pasti akan langsung menendangnya pergi, tetapi bagaimana jika dia berubah? Mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi menantu berhargamu. Benar bukan?" Ucapan Yumiki ini membuat Yuri Zhou tidak berdaya, lalu dia dengan kesal berkata, "Kamu memang mahir dalam bicara, namun aku mengizinkan siapapun untuk menikahi putriku, kecuali orang yang tidak berguna itu. Aku peringati kamu, jika kamu berani memanggilnya dengan ucapan kakak ipar lagi, maka jangan salahkan aku untuk bertindak tidak sungkan." "Baiklah, Ibu, aku tahu. Aku sudah sangat lapar, bagaimana jika kamu memasak?" Yumikin berkata dengan tersenyum. "Bertemu dengan 2 putri seperti kalian ini, sepertinya kehidupan lalu aku berhutang budi pada kalian." Yuri Zhou berkata, lalu masuk ke dalam dapur. Di lantai atas, Happy sembari menangis berkata, "Ibu, kenapa nenek membenci ayah? Happy ingin tinggal bersama ayah,
aku ingin mendengarkan ceritanya sembari digendong olehnya. Mendengar ucapan Happy, Lesikin merasa sangat sedih, meskipun Yurizo ingin dia bercerai dengan Jerry Yang, tetapi Jerry Yang tidak dapat hidup bersama mereka, dan hal ini membuat dirinya merasa bersalah. Sekarang dia tidak kesal dengan Jerry Yang, bahkan sudah memiliki sedikit kesan yang baik, namun jika hidup bersama, dia masih harus melewati sebuah tahapan di dalam hatinya. Happy, jangan sedih, suatu hari nanti, kita akan tinggal bersama ayah. Lesikin menyeka air mata Happy, lalu berkata dengan lembut. Benarkah? Tatapan Happy seketika berbinar. Lesikin tidak rela menipunya, dia ragu sejenak. Kemudian dia baru mengangguk, benar. Baguslah, ibu. Happy sayang ibu. Dan juga sayang ayah. Happy tersenyum dengan ceria, kemudian mencium wajah Lesikin. Keesokan paginya, Jerry yang dengan tepat waktu tiba di depan kediaman keluarga Kin. Ketika sebelum bertemu dengan Lesikin dan Happy, dia terlebih dahulu bertemu dengan ibu mertua. Saat ini Yurizo datang dengan memegang sapu. Kemudian dia mengayunkannya ke arah Jerry Yang. Kamu bajingan ini, ternyata masih berani datang mengganggu Lesi, lihat saja aku akan memukulmu. Yurizo sembari memarahinya sembari memukulnya. Dengan kekuatan Jerry Yang, apakah mungkin dia terluka karena sebuah sapu? Dia tidak menghindarinya, dia membiarkan Yurizo memukulinya. Setelah Yurizo memukulinya dan melihat Jerry yang tidak menghindarinya, dia dengan bingung bertanya, apakah kamu bodoh karena aku pukul lo? Kenapa tidak menghindar? Jerry yang tersenyum, jika aku menghindarinya, kamu pasti akan lebih marah lagi, selama kamu bersedia membiarkan aku dan Lesi bersama, maka meskipun berapa banyak kali aku terpukul, itu juga tidak masalah. Kamu jangan bermimpi, Yurizo berkata dengan nada dingin. Dia menyipitkan matanya, kemudian baru menyadari di samping Jerry yang ada sebuah mobil sedang berwarna hitam. Tampilan luarnya terlihat indah, namun ketika melihat mereknya, dia mencibir, ternyata hanya mobil merek Golf butut saja. Dengan ini kamu ingin bersama putriku. Jerry yang juga tidak marah, dia tersenyum, ibu, kamu ingin aku bagaimana agar aku bisa bersama dengan Lesi? Yurizo memutar bola matanya, tiba-tiba berkata, jika setiap bulannya kamu dapat memberikan aku 50.000 yuan, maka aku akan membiarkan kamu tinggal bersama Lesi sementara waktu. Ibu, apakah ucapanmu itu serius? Jerry yang seketika merasa senang. Yurizo menatap Jerry yang dengan jijik, dan dengan kesal berkata, kamu kira menghasilkan 50.000 untuk setiap bulan itu mudah? Ketika dia sedang berbicara, Jerry yang sudah membuka pintu mobil, kemudian dari kotak di kursi samping pengemudi mengeluarkan 5 tumpuk uang 100 yuan. Ibu, 50.000 ini sebagai tanda bakti aku, kamu pegang dahulu, tiba waktunya, aku akan berbakti lagi padamu. Jerry yang tersenyum dan menyerahkan 50.000 tersebut. Ketika Yurizo melihat Jerry yang mengeluarkan 50.000 dari mobil, dia sangat terkejut. Baginya, Jerry yang adalah orang tidak berguna, dan 50.000 tadi dia sengaja mengatakannya, namun tidak disangka Jerry yang ternyata benar-benar dapat memberikannya. Apakah uang ini benar-benar untuk tanda baktimu? Yurizo segera mengambil uangnya, khawatir Jerry yang mengambilnya kembali. Jerry yang tersenyum dan mengangguk, tangan sudah di tanganmu, apakah mungkin aku mengambilnya kembali? Selama kamu bersedia membiarkan aku tinggal bersama Lesi, maka bulan selanjutnya aku akan memberikan 100.000 yuan. Baik, kamu yang katakan sendiri. Yurizo menerimanya tanpa ragu, karena khawatir Jerry yang merubah pikirannya. Jerry yang terkejut, jika sejak awal tahu ibu mertua begitu mudah dihadapi, seharusnya dia melakukannya dengan cara ini saja, hanya 100.000 yuan saja itu bukan apa-apa, bahkan jika jutaan yuan memangnya kenapa. Selama bisa hidup bersama istri dan putrinya, meskipun tidak ada apa-apa, dia juga bersedia. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Lesikin membawa Happy keluar, lalu ketika melihat Yurizo, dia langsung merasa kesal. Yurizo segera menyembunyikan uang, lalu berdeham dan berkata, Lesi, tadi aku baru mempertimbangkannya, bagaimanapun Jerry yang adalah ayah dari Happy,
maka aku akan membiarkan dia tinggal bersama untuk sementara waktu. Apa yang kamu katakan? Lesikin terkejut. Yuri Zhou sangatlah kesal pada Jerry Yang, dan dia tahu jelas. Yuri Zhou memelototi Lesikin, dan dengan kesal berkata, aku hanya berkata untuk sementara waktu saja. Jika dia tidak memberikan kinerja yang baik, maka aku akan mengusirnya keluar. Setelah Yuri Zhou berkata, dia langsung pergi. Happy terlihat senang, lalu berkata, Ibu, kamu tidak menipuku, ayah benar-benar bisa tinggal bersama kita. Ucapan kamu tidak menipuku dari Happy ini seketika langsung membongkar Lesikin, seketika wajahnya menjadi merah. Lalu dia memelototi Happy dan berkata, cepat masuk mobil, jika tidak kamu akan terlambat. Setelah berkata, dia segera menarik tangan Happy untuk masuk ke dalam, dan Jerry yang berdiri terdiam di sana sembari tersenyum, sepertinya Happy telah membongkar sesuatu. Jerry yang mengantarkan Happy ke sekolah dahulu, kemudian dia baru mengantarkan Lesikin ke grup Sanhe, kemudian dia baru seorang diri pergi sembari bersenandung. Lesikin baru tiba di kantor, kemudian Alfifa Wang langsung memberikan setumpuk berkas. Lesikin, tolong cetak kembali semua berkas ini sebanyak 20 kali, nanti akan digunakan saat rapat. Kemudian Lesikin mengantarkan berkas yang sudah dia cetak ulang. Setelah Alfifa Wang memeriksanya, dia dengan kesal melempar semua berkas ke lantai, dan berkata, ini hasil fotokopi kamu. Apakah ada masalah? Lesikin mengambil sebuah berkas, dan tidak menyadari ada yang salah. Aku ingin fotokopi satu sisi, siapa yang meminta kamu fotokopi dua sisi? Hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa melakukannya, apakah kamu masih ada wajah untuk berada di perusahaan? Alfifa Wang berkata dengan kesal. Jika Lesikin tidak menyadari dia sedang mempersulit dirinya, maka dia adalah orang bodoh. Alfifa Wang, jika kamu merasa aku tidak berhak ada di perusahaan, maka cepat hubungi pihak Hari untuk mengeluarkan aku, kamu tidak perlu mengusik aku seperti ini. Lesikin terlihat sedikit kesal. Setelah dia masuk ke perusahaan dengan identitas baru, Alfifa Wang selalu mencari kesempatan untuk menindasnya, termasuk hari itu ketika dia menipunya pergi ke tempat hiburan Bobby untuk tanda tangan berkas, dia juga pelakunya. Hebat, sekarang sudah berani melawan. Apakah kamu masih mengira dirimu ini adalah kepala dirut yang berjaya itu? Aku beritahu kamu, sekarang kamu adalah anak buahku, kamu harus mendengarku, jika kamu tidak tahan, maka silahkan mengundurkan diri. Alfifa Wang berkata. Kedua mata Lesikin merah, dia sangat bingung, Alfifa Wang, sebenarnya kesalahan apa yang aku lakukan padamu? Jika bukan karena aku, apakah akan ada kamu yang sekarang? Piak. Alfifa Wang merasa kesal, kemudian langsung menamparkan wajah Lesikin, dan berkata, kamu diam. Bersambung.